Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Semuanya diberkati. Hari ini kita memperingati hari kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Berikan salam kiri kananmu. Salam kasih sayang dari Yesus Kristus, katakan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Sekalipun kita di tengah pandemi, sudah 1 tahun berlalu, Tuhan tetap satukan kita di dalam kasih Yesus Kristus. Kita bergandengan tangan, kita tidak terhalang untuk memuji Dia, menyembah Dia. Amin. Jadi kita bersyukur, kita memuji Dia, menyembah Dia. Kita nyanyikan, satukanlah hati kami ya Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami sangat bersyukur ya Tuhan.
buat kasih setiamu yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bergandengan tangan Tuhan, memuji menyembah Engkau. Kami bersatu hati di dalam Kristus Yesus ya Bapa, keluarga kerajaan Allah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Bapa yang baik buat anak-anakmu ya Tuhan, yang masih dalam perjalanan. Tuhan hantarkan ke tempat ini ya Bapa, untuk kami memuji menyembah Engkau ya Bapa. Buat anak-anakmu ya Tuhan, yang ikut ambil bagian melayani Engkau, urapi kami Bapa, penuhi kami selalu dengan Roh Kudus-Mu. Tetap tinggal dalam hidup kami ya Bapa. Hidup-Mu dalam hidup kami, hidup kami dalam hidup-Mu ya Bapa. Karena kami ini adalah milik-Mu Bapa, dan Tuhan Yesus milik kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati semuanya umat-Mu, jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk beribadah ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia. Tiada yang seperti Dia. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Dia begitu mengasihi, begitu mengasihi saudara, begitu mengasihi kita semua anak-anak pilihan. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. There's nothing of the Lord. Engkau yang begitu mengasihi kami ya. Engkau Tuhan yang sanggup menjawab semua seru doa, pergumulan kami ya. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Engkau yang begitu mengasihi kami. Engkau sanggup melawat seluruh kehidupan, mengubahkan kami menjadi baru ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau turun tangan, memulihkan keadaan kami, memberkati kami. Dan adong na semua kuat itu dihaholongi halmi. Oh Tuhan, nama ngaramu Tuhan, porsia doa kami Tuhan,
Dia pehoko tangan mina badiai. Mamasu-masu hari. Durus pudar di hau persilang. Hola maka holowi hari. Mau lihat mani kuat. Mau lihat Yohane Yesus. Kali hoko po hari. Kirago di hari. Di setiap perjalanan. Dari koko hari. Dari masa po hari lilu. Di koko po hari ada Tuhan. Mau lihat mani hol. Mau lihat mani hol itu. Terima kasih Yesus. Kita nyanyikan. Tiada yang seperti Engkau. Seluruh
janji-Mu ya Bapa. Janji-Mu ya dan amin. Haleluya. 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 Kami selalu percaya. Kami selalu percaya. Dari hari ini, besok, lusa, sampai untuk selama-lamanya, kami selalu percaya. Terima kasih. Haleluya. 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 Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap
Terima kasih Bapak ya Bapa. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat urapanmu ya Bapak. Kami mau siap Tuhan bersorak-sorai memuji Engkau ya Bapak. Sebab Tuhan yang begitu mengasihi kami. Tuhan yang mencintai kami. Kami lebih mencintaimu Tuhan, lebih dari segalanya. Tuhan yang menggerakkan, Tuhan yang menggerakkan kuasa-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang dahsyat, sebab Engkau Allah yang berkuasa atas segalanya ya Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang dikasih Tuhan yang siap bersorak-sorai, mari kita sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai, kita mau bersukacita. Tuhan yang menggerakkan hati kita. Haleluya.
semangat? Amin. Amin, amin. Kita nyanyikan kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Selalu baru rahmatnya setiap hari. Amin. Ketika kita terbangun dari tempat tidur kita, kita sudah merasakan kuasa Tuhan, kasih Tuhan, nafas Amin. kehidupan. Haleluya, haleluya. Kita bernyanyi. Tangan Tuhan yang terbaik ya. Haleluya. Amin. Oke. Itu artinya, itu buktinya bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin. Haleluya. Sesuai dengan hari ini, Valentine Day dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang ditaburkan oleh Bapak Tuhan. Tujuan hidup kami Tuhan hanya untuk menyenangkan hati-Mu, tidak lebih daripada itu. Kami mengasihi karena Tuhan yang lebih dulu mengasihi. Sebelum kami lahir ke dunia ini, Tuhan sudah membentuk kami. Haleluya. Tuhan sudah memilih kami menjadi umat pilihan-Mu, menjadi anak kesayangan-Mu ya. Kami mohon Tuhan Tuhan menyenangkan. Tuhan menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah hati ini. Tuhan bentuklah hati
Pribadi yang mengenal
kasih-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Bapa yang baik yang kudus di surga. Kami mau mendengarkan firman-Mu, firman Kristus, firman yang benar-benar diurapi oleh Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti dan menjadikan firman-Mu pedoman hidup kami dan pegangan hidup kami. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu leluasa bekerja pada hari ini di seluruh hidup kami, isi hati kami, biarlah dipenuhi kuasa daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami nyatakan hati kami siap mendengarkan firman Tuhan. Nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Semua diberkati Tuhan, amin. Bapak Ibu, hari ini saya ingin kita semua di tempat ini benar-benar fokus, karena ini kita akan belajar tentang iman. Sangat penting Bapak Ibu Saudara. Sebab dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tanpa iman tidak akan pernah seseorang berkenan di hadapan Tuhan. Silakan ditampilkan. Jadi ini sesuatu yang sangat penting dalam kekristenan Bapak Ibu Saudara. Tidak cukup hanya percaya, tidak cukup hanya sekedar mengatakan yes I believe Jesus Christ, Dia adalah Tuhanku, Yesus adalah Rajaku, Yesus adalah Juru Selamatku. Bapak Ibu Saudara, itu tidak akan pernah cukup. Mari kita lihat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah sama-sama kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi engkau tidak akan pernah bisa berkenan kepada Tuhan tanpa iman. Engkau tidak akan pernah bisa berkenan di hadapan surga tanpa memiliki iman. Dan hari ini kita akan belajar sesuatu mengenai iman, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Iman berbeda dengan percaya. Walaupun dalam Roma 10 ayat 9-10 berkata, barang siapa mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka ia akan diselamatkan. Iman lebih dipersempit dibandingkan percaya. Engkau ketika mendengarkan dokter mendiagnosa dirimu, maka engkau bisa percaya kepada dokter. Ketika politisi atau seorang politik yang berkampanye mengungkapkan sesuatu kepadamu, maka engkau bisa percaya kepada politisi. Jadi percaya bisa didasari dengan pendengaran. Tetapi Bapak Ibu, iman lebih dipersempit lagi. Iman hanya timbul dari pendengaran oleh firman Allah. Titik, tidak ada yang lain. Engkau tidak bisa beriman tanpa mendengarkan firman Allah. Tapi engkau bisa percaya hanya mendengarkan dari yang lain, Bapak Ibu Saudara. Maka hari ini bedakan percaya, bedakan iman. Jadi kita mau belajar iman hari ini. Mari buka hatimu seluas-luasnya, supaya firman yang kau dengarkan bisa membuatmu beriman. Lihat Bapak Ibu Saudara, apakah untungnya beriman? Ya jelas, engkau berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama. Dan yang kedua, pernah nggak melihat Kristennya sama? Ya sama-sama Kristen maksudnya. Gerejanya sama, pendetanya sama, Alkitabnya sama,
firman yang didengarkannya sama, tapi faedahnya berbeda. Banyak ya Bapak Ibu Saudara? Banyak. Alkitabmu dengan Alkitab tetanggamu sama. Gerejamu, agamamu dengan agama yang tetanggamu sama-sama Kristen, sama-sama memiliki Yesus, sama-sama bekerja. Kalau status Facebook dikatakan bekerja di ladang Tuhan, ya, sama, tapi manifestasinya berbeda. Sama-sama main musik, sama-sama worship leader, sama-sama main gitar, tapi manifestasi firman Tuhannya berbeda. Sama-sama duduk. Apa yang membuat itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara? Iman. Kenapa engkau bisa merasa orang lain diberkati dan engkau tidak diberkati? Apa yang buat? Iman. Kenapa engkau merasa orang lain disembuhkan dan engkau susah disembuhkan? Iman. Semuanya iman. Dasarnya iman. Jadi hari ini kita akan belajar. Sekali lagi saya akan pusatkan perhatianmu kepada firman Tuhan hari ini, supaya engkau berkenan dan manifestasi firman Tuhan berkembang dalam hidupmu. Amin. Supaya engkau jangan dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Namanya karismatik abadi, tetapi firman Tuhan yang tidak berubah. Ya Pak Pendeta, dari nenek moyang kami, opung kami yang buka gereja Pentakosta yang di ujung sana, tapi manifestasi firman Tuhan gak ada. Banyak orang ngomong firman Tuhan, tapi tindakannya tidak sesuai dengan apa yang diomongkan. Banyak orang tahu firman Tuhan, bahkan kalau menginjil hebat, luar biasa, tapi manifestasi di dalam dirinya tidak ada. Apa yang membuat Bapak Ibu Saudara? Iman. Mari kita lihat apa faedah atau manifestasi dasar daripada firman Allah. Mari kita lihat, tadi saya katakan percaya bisa hanya mendengar dari segala sumber, tetapi iman tidak boleh. Iman harus mendengar firman Kristus. Mari kita lihat dalam Roma 10 ayat 17. Simpan sebentar Ibrani ini Bapak Ibu Saudara, supaya engkau jangan bertanya kenapa orang lain diberkati dan saya tidak diberkati. Kenapa orang lain rasanya cepat sembuh dan saya susah sembuh, padahal kami melayani, atau bahkan saya melayani dia tidak melayani. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Lihat Bapak Ibu, jadi banyak orang Kristen hanya pendengaran dan yang tidak ada firman Kristusnya, nggak ada sama sekali. Jadi hanya mendengar, hanya memuaskan keinginan dagingnya dan tidak memuaskan jiwanya. Makanya banyak orang Kristen zaman sekarang hanya ngomong firman tapi tidak berlaku. Alkitab berkata kalau engkau hanya pendengar dan tidak melakukannya, engkau membohongi dirimu sendiri. Bayangin, membohongi orang lain saja, menipu orang lain saja dosanya besar, apalagi menipu diri sendiri. Jauh lebih parah. Tapi Alkitab sudah mengatakannya Bapak Ibu Saudara. Jadi iman hanya timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Jadi engkau bisa beriman kalau mendengarkan firman yang diurapi. Amin. Jadi kalau engkau hanya belajar firman tanpa pengurapan Roh Kudus, maka yang timbul kesombongan. Maka jangan heran banyak orang-orang yang katanya pelayan sombong. Jangan heran. Karena mereka hanya mendengarkan firman tetapi tidak tanpa pengurapan, sehingga hidup mereka lari dari apa yang firman Tuhan katakan. Iya, mereka paham. Lu mau berdebat boleh. Kamu mau tanya sama aku boleh. Tapi hanya sekedar menyampaikan. Tapi kalau kita lihat kehidupannya, sama sekali tidak menggambarkan apa yang firman Kristus katakan. Maka saya tidak mau engkau yang ada di tempat ini hanya pendengar, supaya jangan nantinya engkau menjadi orang yang sombong. Bayangin Bapak Ibu Saudara,
Engkau bisa menginjili orang dan bertobat. Taunya karena kesombongan ketemu di neraka. Halo, siapa ini di Jumat Gemer 47? Siapa pendetanya nih? Pak Manu kali, aduh parah kali lagi. Halo Bapak Ibu Saudara. Engkau bisa percaya banyak hal, tapi engkau tidak bisa beriman tanpa firman Allah. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita lihat perbedaan atau faedah yang kita terima atau manifestasi yang kita terima dari firman Allah. Dasarnya mari kita lihat Ibrani 4 ayat 12. Jadi kita harus belajar sungguh-sungguh hari ini supaya firman itu benar-benar mengubah kita, membuat hidup kita, merubah hidup kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Dalam Ibrani 4 ayat 12. Ayat 12. Dampak dari firman Allah yang akan kita dengarkan hari ini. Sama-sama kita baca. Sebab firman Allah yang pertama hidup, dan yang kedua kuat, dan yang ketiga lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi kalau engkau tidak memperoleh sesuatu dari mendengarkan firman Tuhan, sebab firman Tuhan bisa membedakan mana pertimbanganmu dan mana pikiranmu, pikiran hatimu Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan begini, jangan jadi orang Kristen yang santai seolah-olah kalau udah datang ke gereja diberkati, udah melayani diberkati, udah berdoa diberkati, udah datang ke gereja memberikan persembahan diberkati. Stop, itu enggak. Tidak akan pernah. Pelayananmu tidak akan pernah membawa berkat bagimu. Pemberianmu tidak akan pernah membawa berkat bagimu. Yang membawa kebaikan dalam hidupmu adalah pendengaran akan firman Allah. Amin. Jadi gini, engkau duduk di sini, saya nggak tahu apa dalam hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan bisa membedakan. Apakah kau sedang memikirkan lewat hatimu atau sedang mempertimbangkannya? Halo Bapak Ibu Saudara, bisa dipahami? Amin Bapak Ibu. Amin. Yang pertama, firman Allah itu hidup. Jadi kalau firman itu tidak berfaedah dalam hidupmu, maka hidupmu tidak akan pernah berubah. Lihat Bapak Ibu. Dan jika engkau tidak memiliki kekuatan ketika mendengarkan firman Tuhan, berarti firman Tuhan tidak berarti dalam hidupmu. Jadi engkau pulang sama saja seperti datang. Engkau tidak memilah, oh ini luar biasa firman Tuhan. Engkau tidak membuka hatimu dan mendengarkan firman Tuhan, lalu pulang. Itulah makanya ada alasan, wow tadi luar biasa firman Tuhan. Coba ceritakan kepada saya sudah lupa. Inilah alasan kenapa orang bisa ngomong seperti ini. Karena tidak bisa mempertimbangkan atau memikirkan dengan cara yang benar. Yang kedua Bapak Ibu, yang pertama tadi firman Allah hidup, kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua, dan dua manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Jadi begini, tidak ada di dunia ini yang bisa memisahkan jiwa dan roh kecuali firman Tuhan. Terus kita lihat Bapak Ibu yang kedua, Yohanes 6 ayat 63. Kita kasih dua contoh saja supaya kita bisa selesaikan tentang iman hari ini. Jadi engkau pulang bisa membawa iman yang luar biasa pada hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita baca 1 dan 3 ya. Tetapi bukan ini. Yohanes 6 ayat 63. Ya, sama-sama 1 dan 3. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Titik. Sampai sini dulu. Jadi Bapak Ibu Saudara, engkau boleh mempercantik wajahmu, amin. Engkau boleh membeli pakaian yang lebih baik dari teman-temanmu. Engkau boleh merias dirimu. Engkau boleh melakukan tindakan-tindakan untuk membuat wajahmu lebih menarik.
Tapi apa katanya sama-sama kita baca? Daging sama sekali, maka semuanya suatu saat itu tidak berguna. Amin. Tapi nggak salah. Jangan pula minggu depan datang ke sini mukanya masih kotor ya. Jangan pula jadi begitu. Ya Pak Pendeta bilang nggak berguna. Nggak juga, bukan seperti itu maksud saya. Engkau boleh melakukannya, tapi ingat itu tidak berguna sama sekali. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bisa dipahami? Haleluya. Jadi kau boleh datang ke tempat ini dengan kemampuanmu seadanya. Jangan tiru yang lain. Karena orang pakai sepatu yang bagus, engkau pengen pakai sepatu yang bagus. Karena orang pakai mobil, engkau pengen datang bawa mobil sampai cicil, ujungnya jeblok. Halo Bapak Ibu Saudara. Jangan lihat punya orang, tapi lihatlah punyamu, yaitu Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah, besok jalan kaki semua boleh lah. Haleluya. Lihat Bapak Ibu Saudara, perkataan sama-sama. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Inilah firman Allah. Jadi firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab tidak hanya sekedar tertulis, tidak hanya sekedar bacaan, tidak hanya sekedar sejarah, tapi firman Allah adalah hidup, memberi kekuatan kepadamu. Amin. Jadi kalau engkau datang membawa sakit penyakit dan dengan segenap hatimu membuka hatimu mendengarkan firman Tuhan, dipastikan minimal engkau pulang akan membawa kekuatan dari tempat ini. Haleluya. Itulah makanya nggak ada istilah gagal ketika engkau mulai mendengarkan firman Tuhan yang diulang. Tetapi lihat, firman Tuhan hidup, firman Tuhan kuat, tetapi tidak semua orang bisa menerima kekuatan. Tidak semua orang mampu menerima kebaikan-kebaikan. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, karena tidak mendengar dengan urapan Roh Kudus. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan heran. Jangan heran kalau ada pelayan susah sembuh. Jangan heran kalau ada pendeta susah sembuh. Jangan heran kalau ada pamula huria payah sembuh atau bahkan mati karena penyakit. Jangan heran. Karena selama ini dia mendengarkan, bukan mendengar seperti apa yang firman Tuhan katakan, tanpa pengurapan Roh Kudus. Lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya firman itu berubah menjadi iman dalam diri kita? Ini pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan supaya firman Allah yang kita dengarkan berubah menjadi iman dan kita menjadi hidup seorang yang beriman? Mari kita lihat kata Yakobus 1 ayat 19 ayat 21. Perhatikan Bapak Ibu. Inilah yang menghalangi kita menjadi orang yang beriman. Sama-sama kita baca dengan iman ya Bapak Ibu Saudara. Ini saya mau kita tahun 2021 benar-benar orang yang berkenan di hadapan Tuhan karena iman. Saya tidak mau kita seperti tahun 2000 sebelumnya, 2018, 2019, 2020. Stop. Hari ini kita harus menjadi orang yang benar-benar berkenan karena iman di hadapan Tuhan. Sama-sama kita baca 1 dan 3 ya. Hai saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk sebutkan 3 kali lambat untuk marah. 1, 2, 3. Lambat marah, lambat marah, lambat marah. Ini orang Kristen paling susah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah. Lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah yang menghalangi kita menjadi seorang yang beriman. Tidak cepat mendengar, justru dibalik. Lambat mendengar, tapi cepat marah. Halo Bapak Ibu Saudara. Siapa yang seperti ini? Tidak usah tunjuk tangan, tunjuk saja hati. Siapa kebalikan firman Tuhan ini? Lambat mendengar, cepat marah. Tidak usah sebut namanya Bapak Ibu Saudara. Engkau tahu siapa orangnya. Amin. Engkau tahu siapa orangnya. Amin. Katakan aku. Haleluya. Ini penghalang kenapa kita susah beriman. Ayat selanjutnya kita baca 1, 2, 3 ayat 20. Ini penting.
Jadi sia-sia semua perjalanan ibadahmu selama ini kalau engkau tidak beriman. Sebab engkau tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi tidak ada istilah marah demi kebaikan. No. Tidak ada pernah marah membawa kebaikan. Tapi menegur membawa kebaikan, itu benar. Amin. Beda marah, beda menegur. Engkau bisa marah. Engkau bisa tidak menegur seseorang karena marah. Halo? Jadi jangan bersembunyi di balik dari semua itu. Jangan pernah bersembunyi. Kita selalu kasih alasan, demi kebaikan. Demi kebaikan saya marah untukmu. Stop! Bedakan marah, bedakan menegur. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Amin. Sebab marah tidak akan pernah kita temukan kebenaran di sana. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Oh, haleluya. Ini sepertinya kita ditegur semua hari ini. Bukan hanya jemaat, bukan hanya pelayan, termasuk yang menyampaikan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ya karena nggak ada istilah firman Tuhan hanya kepada jemaat. Ya nggak ada istilah seperti itu. Firman Tuhan kepada semua orang yang mendengarkan. Haleluya. Lihat Bapak Ibu Saudara ayat selanjutnya. Kita baca sampai 21 saja. Ini yang lebih kejam bagi dosa kita. Lebih kejam bagi dosa kita, tapi lebih memuaskan bagi jiwa dan roh kita. Amin. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Oh, haleluya. Amin. Kenapa orang tidak bisa beriman? Karena ketika dosanya ditegur, dia marah. Ketika firman Tuhan mulai menegur kesalahannya, dia marah. Lihat Bapak Ibu, engkau bisa menerima iman kalau engkau dengan lemah lembut menerimanya. Lihat, dengan lemah lembut. Tidak ada kata yang lain. Jadi tidak ada orang bisa menerima firman Tuhan tanpa lemah lembut. Makanya iblis berusaha merusak suasana hatimu dari rumah. Yang dibuatlah berantem anak dengan orang tua, suami, istri, tetangga dengan tetangga. Engkau dibuat emosi di tengah jalan, udah terlambat aku macet. Padahal di Kalang gak ada macet. Kasih terus klakson, pom, cepat saya mau ke gereja, engkau mau ke gereja tapi melakukan dosa. Siapa yang melakukannya? Segera berubah. Iblis akan memancing emosimu, memancing amarahmu, supaya engkau tidak bisa lemah lembut berada di gereja. Maka hari ini engkau yang masih sering ribut sebelum ke gereja, iblis sedang bekerja di sana supaya engkau tidak lemah lembut datang ke gereja. Bayangin, kamu udah ribut dari gereja, hatimu belum nyaman, tiba-tiba sampai di gereja ketemu sama pendetamu, shalom. Engkau munafik Bapak Ibu Saudara. Di rumah gak bisa kau selesaikan hatimu, tapi di gereja sok senyum. Maka saya katakan sebelum engkau sapa jemaat temanmu yang lain di gereja dengan senyum, sapa dulu seisi rumahmu dengan senyum. Amin. Sulit Pak Pendeta, sulit sekali. Apalagi udah berantem, sulit senyum sama suamiku, sulit sekali. Tapi itu pekerjaan setan. Itu pekerjaan setan supaya engkau tidak menjadi orang yang lemah lembut. Sebab jika engkau sudah memiliki amarah datang ke gereja, engkau tidak akan pernah bisa menjadi orang yang beriman. Sama-sama katakan buang yang kotor. Dengan iman sama-sama katakan buang yang kotor. Buang yang kotor. Haleluya. Setelah itu engkau bisa menjadi orang yang beriman. Engkau bisa menjadi orang yang berkenan. Bayangin dengan kita belajar hari ini, dengan kita belajar hari ini tentang iman, sia-sialah selama ini ibadah kita bahwa kita tidak menjadi orang yang beriman.
Berarti bertahun-tahun kita ibadah lebih banyak ke hal yang sia-sia daripada ke hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau firman Tuhan menegur, katakan, iya saya mau ditegur, maka saya mau lemah lembut untuk menerima firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi untuk menerima firman Tuhan yang diurapi atau firman Kristus dengan cara lemah lembut. Mari kita lihat Bapak Ibu. Ayub, Alkitab mencatat bahwa Ayub adalah orang yang saleh. Wow. Ayub adalah orang yang saleh. Tetapi lihat, kesalehan Ayub tidak bisa menolong dia bebas dari segala pencobaan. Ini belajar kita hari ini. Jadi jangan pernah barter. Ini banyak orang Kristen sering barter ya. Imannya, bukan iman. Kalau iman udah pasti, ya. Sering barter perbuatannya terhadap tindakan apa yang dia inginkan dari Tuhan. Dia barter pemberiannya dengan kesehatan. Dia barter pelayanannya dengan perlindungan. Dia barter ibadahnya dengan permohonan doa. Stop, Bapak Ibu Saudara. Mari lihat. Ayub adalah orang yang saleh, tetapi tidak bisa melindungi dia dari setiap pencobaan. Kenapa? Karena dia dengan amarah mendengarkan firman Tuhan, sehingga dia begitu lama. Istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya meninggal, hartanya hangus. Padahal orang yang saleh. Mari kita lihat mana buktinya Pak Pendeta. Kita lihat dalam Ayub 40 ayat 3. Ini kita belajar. Engkau tidak ada apa-apanya, saya tidak ada apa-apanya dengan Ayub. Apalagi kita bisa diri babat habis kalau orang bilang dihajar oleh iblis. Kalau kita tidak belajar dengan iman, dengan serius. Mari kita lihat 1 Ayub. Ini 39-36. Coba baca dulu Alkitab, jangan elektronik, Alkitab itu manual. Ini berbeda. Ayub 40 ayat 3. Satu orang. Ayub 40 ayat yang ketiga. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku? Terus? Mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Coba tampilkan ini. Jangan yang ini ayat 36, 39, 36. Yang itu tadi. Kalau manual dia pas. Kalau elektronik dia biasanya salah. Coba cari yang di mana itu. Ulangi, Ibu tolong. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku? Apakah engkau hendak meniadakan? Ya, ini yang 43 yang di atas ya. Sama-sama kita baca 1 dan 3 ya. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku? Sama-sama, supaya engkau dapat membenarkan dirimu. Inilah yang membuat Ayub sampai habis. Dia meniadakan pengadilan Tuhan dan menyalahkan Tuhan atas keadaan yang dia alami, dan dia membenarkan dirinya. Banyak orang Kristen selalu mencari pembenaran diri. Oh, tapi kan begini Pak Pendeta, tapi kan begini. Selagi engkau terus mencari pembenaran diri, engkau tidak akan pernah bisa menerima firman Tuhan dengan lemah lembut, dan engkau tidak bisa menjadi seorang yang beriman. Maka buang semua yang kotor, segalanya buang. Buang hari ini, supaya firman Tuhan bisa menguatkan dirimu. Amin. Supaya firman Tuhan yang hidup bisa menolong hidupmu. Amin. Wow. Ada berapa banyak yang diberkati hari ini lewat firman Tuhan? Amin. Wow, luar biasa Tuhan kita. Tapi apa yang terjadi? Inilah yang membuat yang saya katakan Ayub orang yang saleh, tetapi hanya mendengarkan firman dari kata orang, tidak mendengarkan langsung dari pengurapan Roh Kudus. Mari kita lihat mana buktinya. Ayub 42 ayat 5. Inilah yang membuat Ayub. Jadi hari ini saya katakan jangan hanya mendengarkan firman Tuhan untuk sebagai pengetahuan, tapi dengarkanlah firman Tuhan yang diurapi untuk mengubah hidupmu. Mari kita baca 1 dan 3 ya. 1 dan 3 ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Luar biasa. Ayub bertobat.
Tadinya saya hanya mendengar sekilas saja dari orang tentang-Mu Tuhan, tapi hari ini aku mendengar Engkau dari pengurapan-Mu. Sekarang aku mengerti. Lalu baca ayat selanjutnya apa yang terjadi. Ayub dipulihkan, bahkan hartanya dikembalikan 2 kali lipat. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Maka hari ini saya juga mau katakan kepadamu, apa yang membuat hidupmu tidak berubah? Jadi jangan bilang seperti ini ya Bapak Ibu Saudara, percuma gereja-gereja nggak ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan bukan salahnya firman, tapi salahmu yang tidak mendengarkan firman Tuhan dengan benar. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka mulai hari ini saya mau belajar. Saya mau belajar untuk mendengarkan firman Tuhan setiap saat. Inilah pentingnya Bapak Ibu belajar firman Tuhan. Jadi makin banyak engkau belajar firman Tuhan, makin banyak engkau mendengarkan firman Tuhan, maka makin cepat engkau bertumbuh di dalam iman. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Bisa dipahami kenapa manifestasi atau faedah dari firman itu berbeda-beda? Hanya karena hati kita. Hati kita belum membuang segala yang kotor. Hati kita kembali ke yang tadi, Yakobus 1 ayat 21. Hati kita belum menyelesaikan segala yang kotor, kenakalan, kejahatan dalam diri kita. Wah, luar biasa. Firman Tuhan menegur kita hari ini. Lihat, kita harus buang segalanya dan berusaha menjadi orang yang lemah lembut. Ketika kita berusaha menjadi orang yang lemah lembut, firman yang akan kita dengarkan akan mengubah hidup kita. Maka kita akan menjadi seorang yang beriman. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Wow, luar biasa firman Tuhan. Dahsyat. Jadi hari ini firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita untuk membuang segalanya. Buang semuanya yang kotor, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Buang semua kejahatan. Jadilah orang yang lemah lembut. Sama-sama katakan, jadilah orang yang lemah lembut. Jadilah orang yang lemah lembut. Tunjuk kiri kanannya. Jadilah orang yang lemah lembut. Tunjuk dirinya sendiri. Jadilah orang yang lemah lembut. Amin. Haleluya. Jadi begini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau engkau sudah mendengarkan firman Tuhan, ambil dulu baru kasih sama orang. Amin. Jangan dengar langsung kasih sama orang. Tuh kan dengar itu. Dengar itu. Engkau tidak dapat berkat. Tapi ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, ambil baru bagikan kepada orang, dia juga diberkati, engkau juga diberkati. Mari pemain musiknya kita bernyanyi dulu. Haleluya. Sungguh luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu caranya beriman. Ternyata beriman itu tidak sesulit apa yang selama ini kita dengarkan. Beriman hanya bagaimana kita bisa membuang segala yang kotor. Beriman menjadi orang yang lemah lembut, dan kita bisa mendengarkan firman Kristus yang diurapi. Maka kita akan disebut menjadi orang-orang yang beriman. Mari kita angkat pujian ini. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Istimewa
Lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah belajar tentang iman. Saya mau engkau dan saya, kita semua yang ada di tempat ini sepenuhnya dikuasai oleh firman Tuhan. Jangan mau dirubah oleh orang lain. Ketika orang lain memancingmu untuk menjadi orang, menjadi pemarah, menjadi emosi, jangan mau dipancing. Tetap katakan, saya mau menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Kadang-kadang kekristenan itu harus punya komitmen untuk terus melakukan firman Tuhan. Maka kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, hanya Engkau. Percayalah kepada firman Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Maka firman Tuhan akan membawa. Jika engkau membutuhkan kesembuhan, engkau akan dibawa kepada kesembuhan. Percayalah dengan iman saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus Kristus. Engkau terikat kuasa kegelapan dilepaskan saat ini. Dalam nama Yesus, segala kutuk-kutuk diputuskan atas engkau dan atas seluruh keturunanmu.
bisa mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu mengubah hidup kami menjadi orang yang beriman dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Terpuji nama Tuhan. Kita sungguh diberkati. Di besarnya kita memberikan persembahan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami sungguh dikenyangkan oleh firman-Mu yang kami dengar ya Bapa. Biarlah itu Tuhan firman-Mu kami implementasikan dalam kehidupan kami. Kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sudah begitu banyak berkat-berkat-Mu yang kami terima ya Bapa. Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap berkat bagi kami ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami mau memberikan itu ya Bapa. Sebagai ucapan syukur kami kepada-Mu ya Bapa. Engkau berkati persembahan kami ya Tuhan. Menjadi dupa yang harum buat kekayaan gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Kuasa-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Terpuji termulia Kau Yesus kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kasih setiamu mengalami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu mengalami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berdoa syafaat, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, seperti biasa Rabu dan Sabtu kita beribadah di tempat ini jam 8 malam. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, dalam waktu dekat nanti akan diberikan info melalui WA, WhatsApp, pesan WhatsApp Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengadakan
dalam pembangunan rumah Tuhan, apa nama itu, mencor balok. Jadi untuk mengurangi biaya tukang dan untuk mempercepat proses pembangunan, kami mengajak dan mengundang saudara-saudara, terkhusus anak-anak yang berjiwa muda dan anak-anak muda, untuk turut membantu pada saat nanti mencor balok yang ada di atas, Bapak Ibu Saudara. Karena saat mencor balok ini tidak boleh lewat dari 1 hari, harus selesai 1 hari supaya menyatu. Jadi saat kami nanti memberi pesan WA, silakan bergabung supaya kita bisa membantu tukang untuk sekali lagi mengurangi biaya tukang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Semua bersedia. Dan besok Bapak Ibu Saudara kalau punya waktu, kami juga mengundang, ini tidak terlalu banyak karena tidak ada masuk sertu ya Bapak Ibu, supaya kita bisa membagi-bagi sertu ini. Kami mengundang juga untuk hadir supaya sama-sama kita meratakan sertu yang sudah ditimbun di sana, supaya lebih cepat lagi dan lebih bagus lagi tempat bisa digunakan untuk parkir. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada hamba Tuhan. Kita berdoa. Allah kami yang besar, yang bertahta di kerajaan surga, segala puji hormat kemuliaan kami persembahkan kepadamu Bapa atas segala kebaikan-Mu sepanjang hari-hari kami. Engkau senantiasa menjaga, memelihara hidup kami hingga pada saat ini, pada hari ini kami menerima kesehatan dan sukacita yang dari surga. Bapa, kami telah mendengarkan sabda-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu di tempat ini. Biarlah setiap pribadi kami diubahkan oleh karena pertolongan-Mu, diubahkan perangai kami, diubahkan perilaku kami, diubahkan tindak tanduk kami. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongan-Mu Bapa. Kami yakin hari ini kami telah dikenyangkan oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema dan kuat dalam hidup kami, supaya hidup kami dibaharui oleh firman-Mu. Demikian juga hamba-Mu, gembala sidang kami yang menabur firman-Mu, biarlah setiap hari, setiap saat Engkau juga menambahkan hikmat yang daripada surga kepada hamba-Mu di tempat ini. Kau berikan kesehatan yang luar biasa kepada hamba-Mu Bapa, sehingga hamba-Mu mendapat kesehatan yang luar biasa oleh karena pertolongan Tuhan. Demikian juga Ibu Kepala Sidang kami di tempat ini, biarlah semakin hari Engkau juga memberikan kesehatan yang luar biasa, dan apapun yang menjadi keinginan Ibu Kepala Sidang kami di tempat ini, Engkau mengetahuinya Bapa, dan Engkau akan memberikan yang terbaik kepada Kepala Sidang kami dan keluarga di tempat ini. Bapa, kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Apapun yang menjadi pekerjaan kami setiap hari Bapa, Engkau memberkati kami. Engkau memberikan kesehatan yang luar biasa, sehingga kami boleh menjalani hidup kami oleh karena pertolongan-Mu. Bapa, pada hari ini jika ada saudara-saudara kami yang berulang tahun, biarlah dalam bertambahnya usia saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini, Engkau semakin menambahkan hikmat yang daripada surga kepada saudara-saudara kami. Bapa di surga, demikian juga jikalau ada saudara-saudara kami yang tidak hadir di rumah ibadah-Mu pada hari ini oleh karena sesuatu hal, biarlah Engkau memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Jikalau mereka terbaring oleh karena sesuatu penyakit, dengan bilur-bilur Bapa, Engkau akan menyembuhkan segala sakit penyakit dari saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Jika mereka Bapa terbeban berat,
biarlah Engkau memberikan kelegaan kepada mereka. Bapa, demikian juga saudara kami yang mungkin ada yang bepergian ke luar kota. Biarlah Engkau juga memberkati mereka di dalam perjalanan. Demikian juga rencana pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Bapa, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kekuatan kami sangat terbatas, Bapa. Tapi Engkau, Bapa, Maha Kaya, Maha Kuat, Maha Luar Biasa. Engkau sanggup memberikan yang terbaik dalam rencana pembangunan gereja-Mu di tempat ini. Kami yakin itu, Bapa, bahwa Engkau adalah Allah yang besar. Bapa di surga, kami juga berdoa buat daerah kami, Kabupaten Dairi ini. Jikalau selama ini kami sering dikhawatirkan oleh kejadian COVID-19 yang terjadi di dunia ini, dan bahkan secara khusus di kota kami ini, Kabupaten Dairi ini, biarlah Engkau, Bapa, menghalau segala sakit penyakit dari kota kami ini, sehingga kami boleh tinggal di dalamnya dengan sukacita dan pertolongan yang daripada Tuhan. Secara khusus juga kami menyerahkan bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Biarlah Engkau juga, Bapa, yang memimpin bangsa kami ini, sehingga bangsa kami ini boleh menikmati sukacita dan pertolongan yang daripada Tuhan. Ampuni kami, Bapa, atas segala perbuatan kami yang tidak berkenan kepada-Mu, sehingga kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Terpuji termulialah Engkau, Bapa, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tenangkanlah wajahmu ke surga. Dengan iman, terimalah berkat Tuhan dan bawalah pulang. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan dengan kuat kuasa Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumahmu. Terimalah dan bawalah pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku.